Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well to come back bersama saya Ricky Saipullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat use case diagram tentang perpustakaan. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai yang namanya astah. Nggak harus astah sih, bisa juga URL dan masih banyak lagi aplikasinya. Di sini cuma saya akan menjelaskan melalui aplikasi Astah. Nah, yang pertama-tama teman-teman itu harus memikirkan apa sih yang mau kita buat gitu kan. Contoh kasusnya apa aja, aktornya di situ apa gitu kan. Nah, di sini berhubung saya akan membahas tentang perpustakaan. Nah, jadi kita mempunyai aktor beberapa ya. Contohnya kayak petugas, terus anggotanya gitu kan. Data peminjam, data ya dan sebagainya nanti saya akan jelaskan di video berikut ini. Baik, yang pertama kita buka astahnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik file, terus kita new aja di sini. Nah, nanti kita new, di sini ada diagram, terus kita bikin use case-nya aja ya. Langsung kita use case. Nah, nanti tadi yang kita buat itu kan di sini nih package-nya. Nah, kita buat ini use case diagramnya di sini yang tadi kita klik ya. Jadi yang langkah pertama itu kita siapkan dulu ya aktornya. Aktornya mau apa gitu kan. Baik, kita klik di sini aktor. Nah, kita kasih judul di sini aktornya. Jadi siapa sih yang ada di dalam perpustakaan itu? Jadi semisal kayak petugas. Petugas itu kita namakan kayak admin aja ya. Biar teman-teman enggak pusing. Petugas admin. Sip. Nah, petugas admin ini dia itu tugasnya apa sih gitu kan? Ngapain aja sih gitu kan? Bisanya itu apa aja gitu. Kita tulisin aja di sini. Yang kita tahu, nggak harus detail, yang kita tahu aja. Nah, di sini kita bikin use case-nya aja. Satu. Yang pertama tugasnya itu apa sih? Dia itu kan bisa melayani peminjam kan ya? Melayani peminjaman gitu. Katakanlah peminjaman. Baik. Nah, terus yang kedua kita bikin lagi aja teman-teman. Nah, berarti kita kalau ada pinjam berarti ada pengembalian. Terus pasti ada data yang dinamakan melayani iya, buku yang dipinjam. Buku yang dipinjam apa aja sih gitu kan. Terus di sini juga saya akan mengatakan bahwa admin juga bisa mencari buku ya, stok buku gitu misal. Jadi mencari stok buku aja, stok buku yang ada di perpus. Nah, kita geser aja ke bawah. Sip. Kita perlebar aja biar enak. Oke. Sip. Geser teman-teman ke bagian mana ya? Enaknya ya. Tengah sih enak kayaknya. Nah, gini ya, biar agak rapi. Nah, di sini kita tarik garis yang ini ya, yang lurus. Dia deskripsinya asosiasi. Kita tarik ke bagian sini.
salah, kita tarik. Ini tuh garis ini menunjukkan fungsi tugasnya si aktor ini apa sih gitu kan, mengaitkan. Nah ini kayak kurang rempet ya teman-teman. Nah ini enak dilihatnya. Terus kalau ada petugas, masa iya nggak ada pengguna ya kan? Penggunanya siapa sih? Katakanlah di sini kita bikin lagi aktornya ya teman-teman. Nah aktornya ini kita kasih judul ya, katakanlah dosen dan mahasiswa, dosen atau mahasiswa gitu aja ya. Oke, that's right. Nah di sini kita tarik garis agak ke bawah, sip. Bagaimana sih dosen mahasiswa ini gitu kan? Mau supaya bisa menjadi user ke perpustakaan, ya caranya daftar anggota kita bikin di sini use case barunya lagi ya teman-teman. Nah di sini daftar anggota, enggak, ini kurang baku, daftar menjadi anggota. Gunakan EYD yang benar. Nah ini dia. Terus kalau udah, kita bisa taruh di sini aja, nanti kita tarik ke sini, kita bikin aktor lagi ya teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan, kita bikin aktornya aja dulu. Kita bikin aktor untuk menjadi, nanti setelah ini gambarannya, setelah dosen dan mahasiswa mendaftar, baru dia bisa menjadi anggota perpustakaan, atau yang bisa kita bilang user ya, penggunanya perpustakaan gitu loh. Nah kita tarik garis yang tadi asosiasi lagi teman-teman. Nah ke sini, kurang rapi ya, bagaimana kalau kita ke bawahin dikit. Nah biar lurus. Kita tarik lagi garisnya ke sini. Ini dia. Nah ini kan dosen atau mahasiswa, terus dia mendaftar dong, daftar jadi anggota. Nah setelah itu dia bisa menjadi anggota perpustakaan. Nah anggota perpustakaan itu sendiri di dalamnya bisa apa aja sih gitu kan pertanyaannya. Nah kita bikin lagi use case apa sih gitu kan ya, nanti kita bikin lagi use case 1. Nah yaitu bisa nyari buku, bikin lagi yuk use case nya, kita kasih contoh dikit-dikit aja. Nah kalau bisa mencari berarti harus bisa pengembalian buku. Nah kurang ke sini ya teman-teman. Nah geser aja. Nah biar enak jarak space nya, sip. Nah di sini nanti kita tarik lagi garis ini, karena emang fungsinya kan anggota perpustakaan itu bisa apa aja gitu kan. Nah kita tarik garis asosiasi di sini. Nah baik. Nah di sini kita bikin use case lagi. Sini sih. Submit. Maaf. Nah. Chip. Submit. Berarti kita tarik lagi garis asosiasi. Nah ke sini teman-teman. Nah sip. Jadi di sini nanti kan submit ini
dia itu bisa membaca sistem secara otomatis ya. Jadi kalaupun udah walaupun tanpa keterangan mau submit apa nih, dia sudah baca di pendahuluannya. Jadi kalau kita udah ngeklik mencari buku, nanti kalaupun bisa disubmit, nanti dia akan keluar seperti kayak pencarian buku apa aja sih yang ada gitu kan. Nah, di sini juga begitu pula tentang pengembalian bukunya. Kalau kita nanti ngeklik pas pertamanya pengembalian buku, kita kan udah pinjem, kita mau ngembaliin buku. Nah, kita ngeklik pengembalian buku ini, nanti kita submit. Nah, otomatis nanti akan ada, kita lempar ke data peminjam buku. Data peminjam buku. Nah, kita bikin lagi use case yang baru. Gimana teman-teman, di sini aja. Kebaca nggak teman-teman? Bisa lah ya. Data peminjam buku. Data peminjam buku. Nah, kita tarik garis asosiasi lagi teman-teman. Nah, gini teman-teman. Kurang panjang ya? Ini cukup nggak? Nah. Berarti nanti kalaupun di sini kan udah submit, terus masuk ke data peminjam, berarti admin juga harus bisa baca dong data peminjam buku ini. Jadi data yang masuk, yang dari anggota perpustakaan, nanti setelah disubmit dia akan masuk ke data peminjam buku. Nah, data yang ini itu bisa petugas atau admin baca ya teman-teman. Tarik lagi gini. Kalau kita bikinnya kayak gini, nanti yang namanya anggota perpus itu sama aja kayak admin. Jadi ya kita supaya si admin ini ada kemampuan lebih, bukan kemampuan lebih, fungsi lebih gitu kan, dibandingkan anggota perpustakaan. Jadi kita bikin use case lagi. Nanti kita kasih di sininya, kasih include garisnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini kita bikin al data perpustakaannya. Nah, di sini kita tarik garis mana include ya. Expensi. Nah, ini dia. Include-nya dia masuk ke sini. Nah, ini kan enak. Nah, kenapa sih ini kok ada include gitu kan? Include dia itu nggak akan berdiri kalau nggak ada pembawa patokannya ya. Pembawa patokannya di sini tuh kan ada data peminjam buku. Dia beda sama extend. Kalau extend kan dia bisa berdiri sendiri, independen. Nah, kalau include di sini kita kayak ada tuntunannya gitu kan. Siapa sih patokannya itu gitu. Nah, di sini patokannya itu data peminjam buku. Nah, jadi kalaupun ada include ini penyambungnya, jadi si anggota perpustakaan ini dia nggak akan bisa melihat al data perpustakaannya teman-teman. Nah, itu beres. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat yang tadi kita buat ya teman-teman. Jadi di sini ada petugas admin. Nah, di sini petugas admin itu tugasnya apa sih? Tugasnya dia itu bisa melayani peminjaman, terus bisa melayani buku yang dipinjam, melayani pengembalian juga, terus bisa mencari stok buku. Nah, terus ada aktor lain. Di sini ada dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa ini gimana sih pengen jadi anggota perpus gitu kan? Kita bikinin use case di sini. Use case-nya daftar menjadi anggota. Karena kan nggak sembarangan tiba-tiba langsung jadi anggota gitu kan tanpa adanya proses gitu kan, nggak mungkin itu. Nah, di sini udah kita buatkan use case. Terus ada di sini anggota perpustakaan, dia karena udah daftar jadi anggota, jadi langsung otomatis jadi anggota perpustakaan. Nah, anggota perpustakaan ini dia bisa ngapain aja gitu.
dia bisa mencari buku contohnya kan, pengembalian buku juga. Nah, di sini saya bikinin submit karena di sini kan kita dari awal pengembalian buku terus kita submit. Nah, jadi submit ini itu udah membaca otomatis perintah dari sebelumnya. Jadi nggak harus satu-satu kayak submit mencari buku, jadi submit pengembalian buku gitu kan. Itu akan ribet. Jadi di sini sistem submitnya sendiri udah membaca sebelum perintah submit di klik gitu kan. Nah, di sini setelah kita submit mencari buku. Jadi buku yang dipinjam tuh apa sih? Udah disubmit. Nah, nanti masuk dia ke data peminjaman buku. Data peminjaman buku ini akan masuk ke petugas atau admin. Petugas atau admin juga mempunyai kayak data-data yang lainnya dari perpustakaan gitu kan. Kayak data stok buku, terus data denda-denda yang telat bayar pengembalian bukunya gitu kan. Terus data pengeluaran buku apa aja sih yang mau kita beli untuk perpustakaan nanti gitu, dia masuk ke Aldata. Nah, include itu sendiri saya buat karena Aldata perpustakaan tersebut teman-teman, supaya si anggota perpustakaan ini dia hanya bisa melihat data peminjam buku, tidak bisa melihat data Aldata perpustakaannya itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekedar tutorial tentang use case diagram perpustakaan ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. S 17 menit.